Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, informasi paling hot hadir dari Suzuki, Cak. Jadi teman-teman semuanya, Suzuki ngamuk Kang Mas, Suzuki bangkit, Suzuki unjuk gigi. Kalau kita membahas mengenai Suzuki memang panjang dan bulat Kang Mas. Soalnya sama tahu sendiri, Suzuki Indonesia sudah seperti mati suri kalau kita perhatikan. Jadi mereka tidak ada gebrakan-gebrakan, tidak ada yang namanya new product. Terakhir mereka menggebrak dengan new GSX R dan juga Bandit yang juga hilang, discontinue. Kemudian juga mereka meluncurkan GSX S150. Tapi itu adalah generasi terakhir. Sebelum pada akhirnya sepertinya Suzuki tiarap, Suzuki tidak lagi memproduksi di Indonesia. Jadi Suzuki saat ini hanya mengandalkan dari India. Sama tahu sendiri ya, mereka sudah membawa beberapa produk seperti ya V-Strom, kemudian juga ada Gixxer 250 yang juga tidak kelihatan muncul, dan juga ada Brookman, kemudian juga Avenis. Banyaklah beberapa produk yang diluncurkan di Indonesia tapi statusnya adalah CBU dari India Kang Mas. Jadi teman-teman memang Cak, kalau kita menggali mengenai Suzuki Indonesia ini, kita mendapatkan banyak sekali kendala, itu intinya. Karena jika kita melihat dari beberapa strategi mereka di akhir-akhir ini, maka kita akan menemukan ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Suzuki nyaris mereka hanya mengandalkan produk dari India. Semuanya tidak lepas dari kebijakan pusat, Cak. Karena sama tahu sendiri kan, kita sudah pernah membahas mengenai Suzuki berkali-kali. Bahkan IWB juga pernah membahas mengenai indikasi adanya New Satria yang ternyata entah kenapa tiba-tiba seperti menguap. Jadi teman-teman, kita kalau membahas mengenai Suzuki itu agak sulit. Karena secara strategi marketing, secara pengembangan, mereka bisa saja berubah di tengah jalan dengan sangat cepat. Jadi dinamis banget, Cak. Nggak terus struktur, nggak terus yang benar-benar konstan, itu enggak. Itu dari kacamata IWB ya. Sama itu sendiri kita pernah membahas mengenai motor trail Suzuki yang benar-benar real ya, secara kasat mata, secara pergerakan, pengembangan, bahkan rencana mereka sudah sangat bulat untuk meracik motor trail. Pada saat itu ada dua planning dalam engine-nya. Jadi sudah ada planning engine, Cak. Bahkan begitu. Dari yang pertama adalah engine DOHC Satria yang sudah kita kenal sebagai engine yang luar biasa kencang dan juga durable. Dan kedua adalah engine dari Gixxer India 150 yang menggunakan SOHC 2 katup. Akan tetapi ternyata di tengah jalan berubah total, di tengah jalan menguap. Dan faktanya memang sekarang ini Suzuki Indonesia tidak banyak bergerak. Akan tetapi Indonesia adalah Indonesia Kang Mas. Jadi kalau sampai nanya mengenai apakah ada indikasi GSX R150 Cak IWB, memang jujur Cak IWB harus katakan kepada sampean indikasinya memang semakin lemah dan lemah. Tidak ada niat dari mereka untuk meracik atau mengembangkan facelift atau istilahnya generasi terbaru. Terakhir GSX R150 itu diluncurkan di 2017. Akan tetapi hingga sekarang pun kita tidak menemukan adanya generasi yang paling baru. Jadi seperti mati suri, Cak. Praktis sekarang jika kita kalkulasi secara tahun, berarti sudah ada hampir 7 tahun, Cak. Akan tetapi yowis, kita lihat ternyata tidak ada pergerakan. Dan sampai detik ini jujur IWB juga nggak menemukan itu. Namun Kang Mas, Indonesia adalah Indonesia. Dan syukurlah ternyata Suzuki yang kita perhatikan di luar negeri masih bergerak. Apakah motor ini akan menjadi motor yang didatangkan ke Indonesia, kita belum tahu. Tapi boleh IWB akan jabarkan ke semuanya. Ini adalah V-Strom 160 yang secara desain ini benar-benar ganteng Kang Mas. Ini bukan kayak Suzuki yang kita kenal elegan ya, yang kita kenal biasa aja, agak old fashion. Tapi untuk yang style yang terbaru ini, desain terbaru ini memang ganteng parah. Ini adalah V-Strom 160 yang terbaru. Dan biarkan IWB jabarkan semuanya seperti apa sosoknya, sampai intip saja di sini, Cak. Inilah generasi terbaru Suzuki V-Strom 160 yang membuat geger dunia Kang Mas. Sebuah generasi yang seperti bukan Suzuki. Ya, teman-teman semuanya, kita memang tidak mau menyepelekan atau mengecilkan Suzuki. Akan tetapi harus kita akui, sosok desain dari V-Strom 160 ini memang ganteng, memang berkarakter agresif dan juga muskuler. Dan tentu kita akan bedah seperti apa sosoknya dan apakah betul ini adalah murni garapan Suzuki. Kita akan coba pelan-pelan buka untuk semuanya. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Suzuki Columbia meluncurkan generasi terbaru V-Strom 160. Sebuah generasi yang memiliki karakter di mana headlampnya betul-betul seperti big bike. Dengan bentuk headlamp yang kita katakan sangat-sangat agresif dengan bentuk bertumpuk, Cak. Kita lihat di sini Kang Mas ya. Jadi di bagian area sini seperti ala-ala Proji, Cak.
Akan tetapi di atas sini LED dengan ada karakter di bagian tengah sini. Sejauh ini kita belum bisa pastikan sebenarnya lampu utamanya di mana, tapi jika kita lihat dari porsinya sepertinya Cak, untuk lampu jauhnya itu di bagian area sini Cak. Jadi bagian moncongnya, sementara pada saat kondisi default dinyalakan, maka lampu nyala adalah bagian LED di bagian atas ini. Jadi ketika pada kondisi lampu dekat, maka lampu yang nyala adalah bagian atas, sementara di bagian sini adalah lampu tembaknya Cak. Mungkin kira-kira demikian Kang Mas ya. Dan shape atau desain dari lampunya, headlampnya itu memang berkarakter banget. Kita perhatikan bagaimana Suzuki mencoba untuk mengcover kiri kanan casingnya dengan bentuk bertumpuk. Jadi ya kita lihat bertingkat seperti ini, kita jadi teringat seperti Versys ya. Jadi Versys Kawasaki di masa lalu, di mana bentuk lampunya bertumpuk atas bawah. Dan inilah V-Strom 160 yang baru saja diperkenalkan oleh Suzuki Columbia, yang akhirnya tersebar kemana-mana. Tentu teman-teman semuanya juga akan penasaran seperti apa sih generasi ini dan bagaimana kisahnya. Kita atau IWB akan bahas bersama semuanya. Nah Cak, sementara itu lampu bagian depannya seperti ini, dan ternyata posisi dari lampu senya ada di bagian kuping kiri kanannya dengan posisi agak ke atas dari hangernya. Jadi teman-teman, ini lampunya ya, bagian area sini ada casing yang mengitari atau istilahnya ya mencangkokkan, atau ya kita mungkin enaknya casing yang memeluk ya, memeluk LED reflektornya. Tetapi di sini oleh Suzuki diberikan, lihat nih Cak, jadi ada casing lagi yang nempel bagian kiri kanan, dan casing ini dibuat oleh Suzuki untuk dudukan lampu sennya. Yang menarik adalah lampu sen sudah LED Cak. Bentuknya juga cakep ya, walaupun nggak kecil-kecil amat, tapi bentuknya dia modelnya runcing di bagian ujung. Jadi feel-nya sporty teman-teman semuanya. Dan di bagian arah sini kalian akan menemukan ada baut ya. Jadi ada baut 2. Ini adalah baut untuk visor. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini, bagaimana kita perhatikan posisi dari fendernya yang jangkung di atas dengan shape yang agresif, tajam-tajam Cak. Sementara di bagian area tangkinya juga sama, tangkinya muskular, dia mekar kiri kanan, dan ini membuat sosok dari Suzuki V-Strom ini semakin ganteng dan ganteng Kang Mas. Nah, next kita lihat seperti apa sosoknya. Yes, ini adalah konfirmasi di mana Suzuki V-Strom ini sudah menggunakan ABS dual channel. Jadi nggak hanya single channel Cak. Jadi bagian sini kita lihat ada 2 kaliper rem ya Cak ya, dan ada sensor ABS, dan semuanya terkoneksi dengan ECU yang diatur secara elektronik. Dan ternyata secara komposisi untuk ABS-nya ini adalah dual channel. Ini adalah lampu bagian yang sedikit ke atas. Kita lihat tadi lampu atau jepretan menggunakan Photo Studio yang tentunya agak berbeda dibandingkan dengan aslinya. Tapi IWB sudah mendapatkan gambar aslinya, di mana memang secara casing motor ini sangat unik. Komposisinya cukup mungil Cak untuk reflektornya, di mana bagian bawahnya mengecil, sementara atasnya gede dengan garis di sini Cak. Jadi semacam identitas dari V-Strom ini. Lalu di bagian casing-casingnya kita lihat ada, lihat nih, tempelan di bagian kiri kanan. Kemudian juga semuanya menyatu. Tapi untuk bagian area sini di-clear oleh Suzuki dengan warna matte atau doff. Di kiri kanannya Cak, ini adalah warna doff. Bagian area sini juga warna doff. Tapi di bagian lainnya, fender dan sebagainya adalah warna glossy. Jadi memang kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah desain yang berbeda, desain yang tidak sama dengan motor-motor Suzuki yang kita kenal, dan cenderung kalau kita perhatikan ini seperti European look Cak. Jadi ganteng, gagah, enak dilihat, lalu visornya juga menganut model bening atau clear seperti ini Cak. Kita lihat nextnya Cak. Untuk ban yang digunakan oleh Suzuki V-Strom ini memang beda ya. Jadi bannya model tahu dan bannya berukuran 130 ya. Untuk bagian belakangnya belakangnya 130/70 ring 17 Kang Mas ya. Bentuknya seperti ini, patternnya memang sangat unik, dan ini sekali lagi untuk mengakomodasi segmen atau varian, atau ya kita katakan adalah jenis dari motor adventure, dan ini ternyata juga menjadi salah satu representatif untuk banyak pun model tahu Cak. Jadi kelihatannya lebih ganteng Kang Mas ya. Sementara ini ada speedometernya Cak. Speedometernya sangat unik Kang Mas ya. Speedometer dari V-Strom ini kalau kita lihat modelnya bulat. Jadi teman-teman, memang kalau kita tidak biasa, sampean pasti bingung ya, kok bentuknya begini Cak IWB ya. Memang betul Kang Mas ya. Jika kita perhatikan, IWB juga cukup terperangah pada saat melihat bentuk dari speedometernya yang sangat berani. Speedometernya bulat Cak, di saat beberapa bagian dari bentuk untuk body-bodinya itu meruncing. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk atau speedometer shape-nya yang membulat dari V-Strom 110 yang sudah diluncurkan oleh Suzuki dengan baut-baut di area sini ya teman-teman semuanya. Ada finishing warna silver di area sini ya, kiri kanannya ada frame begitu.
Dan dari bulat ini akan muncul ada select, ada adjustment ya, dan juga adjuster di sini, dan juga kita lihat di sini ada emblem Suzuki dan ada coakan di bagian arah sini. Ya memang Cak, kalau IWB boleh jujur katakan, ini kok bentuknya kayak nggak sinkron ya dengan shape dari depan, kemudian juga dengan body-bodinya yang kita akan bedah nantinya. Tapi mungkin Suzuki ingin membuat sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal karakteristik yang membuat sosoknya memang pasti kuat sekali. Sama nongkrong di sini, pasti sampean akan ingat bahwa ini adalah motor V-Strom 160 dan itu berhasil banget, Cak. Dari kacamata IWB, ini adalah sebuah speedometer yang sangat unik. Dengan shape bentuk penampangnya pun dia modelnya kayak memanjang, Kang Mas. Jadi memang beda banget dibandingkan dengan motor-motor yang kita kenal, Cak. Di mana komposisi speedometer seperti ini, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan untuk speedometernya, di sini kita akan lihat ada angka, Cak. Jadi tachometer atau tendangan RPM tertera di sini dengan redline di angka hampir 10.000 ya, dan kita lihat di sini adalah kilometer speednya, maksudnya kilometer speednya di sini, sorry, maksud speedometernya ya, maksudnya speed untuk motornya di sini dengan font yang cukup besar. Lalu di sini adalah odometernya, Kang Mas ya, dan di sini ada trip A, trip B dan sebagainya. Lalu ada oil change indikator, intervalnya juga ketahuan di sini, Kang Mas ya. Di sini ada jam digital, lalu di sini adalah high beam. Jadi lampu jauh nyala, dia akan nyala di sini. Dan di sini adalah gear, posisi gearnya, Kang Mas. Jadi giginya berapa, gear 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan di sini adalah bar indikator untuk bensin. Memang cukup simple, nggak banyak pernik-perniknya. Tapi secara general bentuk dari speedometer untuk V-Strom 160 ini memang beda dari yang lainnya. Kemudian juga, Cak, V-Strom ini juga sudah dibekali dengan USB charger seperti ini, Kang Mas ya. Jadi dicangkokkan oleh Suzuki untuk mengakomodasi sampai yang suka touring. Ternyata Suzuki sudah membekali dengan USB charger outlet ya. Dan di sini ada lampu hazard yang model tombol, Cak. Ini adalah indikator atau beberapa fitur yang nongol pada V-Strom 160. Inilah, Cak, yang IWB maksud tadi engine-nya, Kang Mas ya. Jadi mesin yang diusung oleh Suzuki V-Strom ini adalah mesin 160 cc 2 katup SOHC. Jadi masih single cam, menganut model 5 speed bukan 6 speed. Dan ini ada konfirmasi yang bisa kita pastikan bahwa V-Strom ini ternyata menggunakan pendingin atau mengandalkan angin. Dan lihat nih seperti ini, Cak, ada kisi-kisi bagian silinder headnya, Kang Mas ya. Kita jadi teringat seperti engine dari Mega Pro, Kang Mas ya, yang sangat simpel sekali, atau Versa. Dan jika kita perhatikan di sini menggunakan sasisnya model berlian atau diamond, dan lalu di bagian area sini crankcase-nya unik sekali, ada kayak bintang di sini, Cak. Dan di sini ada emblem Suzuki yang kita akan bedah nanti, karena memang ini ada korelasi dengan produk Cina sebenarnya, Cak, Suzuki V-Strom ini. Sosok Suzuki V-Strom yang kita sebut sebagai sebuah reinkarnasi motor yang ada sebelumnya. Kok bisa ada, Cak, IWB? Tenang, Cak, kita akan bahas nantinya pelan-pelan. Jadi sosoknya seperti ini, Cak. Bagaimana kita lihat agresifnya bentuk dari V-Strom 160 ini, di mana kita perhatikan untuk headlampnya sekali lagi agresif dengan bentuk shape. Casing-casingnya yang memang agresif, sekali lagi serba mengkotak-mengkotak, banyak layer, dan kemudian dengan pintarnya Suzuki juga meracik fender yang nempel di bagian area headlamp. Lalu di sini cungkring sekali, Cak. Yang menarik ternyata Suzuki tidak hanya membekali satu fender, karena Suzuki juga membekali area bawah sini juga fender. Jadi ada dual fender. Ya fungsinya memang beda lah, Kang Mas ya, ini untuk penghias saja. Ya jadi kalau sampean mungkin maksudnya kalau sampean melibas jalanan yang rusak terus, maka sampean bisa copot bagian fender ini, mengandalkan bagian fender sini biar nggak ngasruk. Tapi kalau pada kondisi normal di aspal, sampean pasang aja. Jadi seperti ini sosoknya, di atas fender, di bawah juga fender. Nah, tulisan ABS sekali lagi, ini adalah motor yang sudah dual channel ABS yang sudah di-share tadi semuanya. Dan bagian pengeremannya, Cak, pengeremannya model ya kan sudah model kembang. Tapi untuk disknya masih yang konvensional, bukan yang floating disk. Dan di area sini kalipernya 2 piston. Lalu untuk bagian suspensinya masih teleskopik, Cak. Jadi bukan upside down, tapi di sini ada kayak protektor ya, jadi ada penghalang untuk inner tube-nya biar tidak terciprat kotoran lumpur dan sebagainya. Ini untuk memberikan keawetan pada seal-sealnya. Dan seperti ini, Kang Mas ya, lihat nih bagian bawahnya sini engine-nya ya, bagian area footstep-nya yang memang kita katakan sekali lagi this is nice, bahasanya, Cak, beautiful. Enak dilihat, juga coakan di sini. Kemudian di bagian area sini pun juga ada sambungan casing yang terlihat berusaha menutupi tubularnya sasis. Jadi berusaha menutupi kopongnya sasis, karena memang sasis tubular kalau tidak pintar memainkan casing akan memberikan feel
atau impresi kopong, Cak, karena kan kecil ya, tubular bukan delta box. Dan ini dilakukan dengan Suzuki dengan sangat baik dan pintar sekali desainernya, dan kelihatan di sini juga di bagian area seatnya. Jadi joknya masih model tandem, Cak, bukan split. Dan ini adalah salah satu cara Suzuki untuk membuat motor ini nyaman. Lalu di bagian sini ternyata memiliki bezel model tanduk bukan sambung. Dan inilah kalau kita lihat di bagian samping dengan agak jauh yang kita katakan memang ganteng, Cak. Untuk stangnya modelnya ternyata sangat tinggi, Cak, ya. Jadi untuk memastikan memberikan kenyamanan kepada pengendara, Suzuki memberikan stang yang cukup tinggi. Double stang, push and pull, jadi ada dua kabel, dan ini membuat seharusnya ya secara tarikan atau puntiran dari gas akan lebih ringan. Gambar dari agak samping banget, dan sampean bisa lihat bagaimana proporsionalnya desain yang kita katakan cakep ya. Sekali lagi desainnya cakep dengan bentuk shape untuk di area fendernya itu mengecil di area sini, tapi kemudian melebar atau mengembang di area ujung. Ini benar-benar seperti motor adventure banget atau motor trail ala-ala trail, dan tulisan V-Strom di sini, Cak. Nah, ini adalah bagian visornya yang memang kelihatannya menjulang sedikit ya, tapi ada bolongan di sini. Jadi ini adalah sirkulasi angin yang membuat pengendara akan lebih adem pada saat kondisi pada kondisi yang macet-macetan atau kondisi low speed, karena pabrikan berusaha mengalirkan angin dari area sini supaya nggak sumuk, Cak, bahasanya, Cak. Dan kemudian di area sini, Cak, ada lampu tembaknya, swasnya. Dan jika kita lihat dari arah agak jauh seperti ini, bagaimana engine-nya. Dan teman-teman semuanya, untuk di bagian area bawah sini masih sama dengan yang tadi. Tapi kalau kita perhatikan di area sini, lihat nih. Nah, untuk swing armnya masih model kotak, Cak, sama. Dan di bagian pelek-peleknya ternyata cukup apik. Yang menarik adalah ternyata Suzuki membekali, lihat nih, ada semacam cover atau mudguard yang ditempelkan oleh Suzuki bagian belakang supaya membantu tidak nyiprat, Cak. Kalau kita lihat agak jauh seperti ini, ketika ditongkrongin oleh rider atau ya biker, ternyata ganteng juga Kang Mas ya. Nah, ini bagian samping, Cak. Jadi sampean bisa perhatikan bagaimana proporsionalnya, enaknya bentuk dari V-Strom 160 ini. Kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Jadi kalau kita lihat dari dekat seperti ini, lihat nih. Knalpot-knalpotnya pun nggak polosan karena Suzuki memberikan cover di bagian area sini, cover plastik, Cak, ya. Jadi ada shape, ada hiasan, ada beberapa langkah yang membuat sosoknya semakin ganteng, dan mudguardnya pun juga sama, Cak. Ada pengikat di sini tapi ada bolong-bolong di sini. Ini adalah salah satu cara Suzuki mencegah cipratan sampai terlempar ke bagian atas. Jadi swing armnya kotak, peleknya shape-nya seperti ini, Cak. Modelnya ada double tapi dia agak miring bahasanya. Footstep-nya dengan clear warna silver, dan juga ada hiasan maksudnya warna hitam. Dan di bagian arah sini ternyata lihat nih, Cak, ya, bagian chamber di bawah sini, lalu head pipe-nya ya, maksudnya untuk exhaust-nya itu di clear warna hitam, dan bentuk dari samping seperti ini. Sekali lagi, this is the beautiful bike, keren ya, walaupun bagian belakangnya agak mengkotak ya, rada kita harus adaptasi, tapi secara general motor Suzuki ini cakep, V-Strom ini cakep. Nah, ini yang di area belakang, Kang Mas. Area belakang ini memang WB harus mengerutkan dahi lumayan dalam karena ternyata bentuk dari V-Strom 160 ini kok kayaknya jadi kayak ADV 160, Cak, ya. Bagian belakang, lihat nih bagaimana komposisi headlampnya, stop lampnya yang melebar bagian ujung kiri kanan, dan di sini agak pipih. Jadi memang pipihnya tuh pipih kayak ADV, Cak. Lalu di sini kita lihat ada kayak ya kisi-kisi begitu, Kang Mas, ya. Bagian bawahnya fender-fendernya yang memanjang tapi nggak panjang-panjang banget. Dan jika kita lihat dari bagian knalpotnya mengkotak dari belakang, jadi kalau kita lihat bagaimana komposisi dari V-Strom 160 ini yang bisa kita katakan harus adaptasi belakangnya tapi tetap enak dipandang. Itu kira-kira, Cak. Nah, terakhir adalah bagaimana dengan status motor ini. Nah, ini, Cak, yang ingin IWP tekankan ke sampean semuanya. Sampean pasti bingung dengan gambar tulisan ini. Loh, Cak, IWP tadi kan Suzuki nih, kok tiba-tiba jadi tulisannya Haojou? Jadi teman-teman, betul sekali, Kang Mas, ya. Jadi kalau sampean melihat bentuk dari motor ini adalah Suzuki yang tadi kita bahas. This is Suzuki yang diluncurkan oleh Suzuki di Columbia. Akan tetapi, Cak, untuk di beberapa negara motor ini adalah Haojou. Jadi memang jika kita menggali lebih jauh, kemudian juga sampean melihat secara dekat, maka histori dari Suzuki tadi tidak lepas dari Haojou. Jadi Haojou ini adalah salah satu pabrikan Cina
yang secara kepemilikan adalah merek Cina, tapi Suzuki memang ada saham di sana walaupun kecil. Jadi teman-teman, kalau komposisi Hajou ini lebih dominan untuk R&D, Hajou memang mengembangkan untuk motor mereka yang dipasarkan di beberapa negara termasuk Cina, tapi untuk negara bagian-bagian tertentu, Hajou ini akan dilabelin atau di rebate menjadi Suzuki. Dengan kondisi tersebut, maka jangan kaget kalau di beberapa negara, dan Hajou ini sudah diluncurkan oleh Hajou sekitar 6 bulan yang lalu, jadi bukan baru-baru banget sebenarnya. Kita mungkin baru aja bahwa ini akan menjadi motor Suzuki, dan akhirnya di Kolombia pun diluncurkan oleh Suzuki. Jadi teman-teman, itu sekilas informasi buat semuanya. Kita harapkan akan dibawa oleh Suzuki ke Indonesia. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah Kang Mas, jadi gitu ya informasi sekilas dari Kolombia langsung Cak. Jadi memang ini diluncurkan di Suzuki India, bukan di Indonesia. Dan begini teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang mampir ke IWB karena kita sudah ulas sih sebenarnya semingguan yang lalu mengenai V-Strom terbaru ini, 160 engine di dua katup dan 5 speed. Pertanyaannya begini, Cak IWB, mungkin nggak sih motor ini akan diluncurkan di Indonesia? Mungkin nggak sih PT SIS atau PT Suzuki Indonesia akan mengimpor motor ini ke Indonesia, dipasarkan di Indonesia? Jadi begini teman-teman, kalau dari kacamata pribadi, rata-rata PT SIS itu mengambil dari India, jadi bukan dari negara lain. Mungkin di masa lalu pernah mengambil dari Cina dengan GW250 atau Inazuma, tapi setelah itu pergeseran terjadi, strategi dari pusat itu berbeda, pusat Suzuki ya. Jadi Suzuki yang saat ini mengembangkan atau menjadi basis pengembangnya di Maruti India, Suzuki Maruti India. Makanya dari roda 4, kemudian juga roda 2, rata-rata sekarang mengambil dari Maruti Suzuki. Jadi sepertinya memang kayaknya kecil sekali Indonesia akan mendapatkan V-Strom 160 ini. Kita tunggu, dan silahkan komen di bawah kira-kira sama tertarik nggak jika V-Strom 160 tersebut diluncurkan di Indonesia? Sama tertarik nggak untuk membelinya? Seperti biasa, kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lecak, sampai sholat malam waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.